Selama 46 tahun, hidup Ruth Finley tenang-tenang saja. Tapi pada tahun 1977 ketika usianya 47 tahun, hidupnya mendadak berubah seperti mimpi buruk. Semuanya berawal di suatu hari ketika suaminya Ed dilarikan ke rumah sakit karena mendadak kolaps di rumah. Menurut diagnosa dokter, hal itu terjadi akibat cedera yang dialaminya dulu karena kecelakaan mobil. Akibatnya Ed harus dirawat di rumah sakit beberapa minggu. Ruth yang tinggal di Wichita, Kansas itu gelisah dan khawatir memikirkan kondisi sang suami di rumah sakit. Setiap pulang kerja sebagai sekretaris di perusahaan telepon Southwestern Bell, kini dia sendirian di rumah tanpa kehadiran suaminya dan dua anaknya yang sudah dewasa dan mandiri. Di saat kondisinya labil seperti itulah, di suatu malam dia menerima telepon dari seorang pria misterius. Apakah ini Ruth Smock dari Fort Scott, Kansas? Ruth tertegun mendengar pria itu menyebut namanya sewaktu gadis dan kota tempat tinggalnya dulu. Pria itu mengaku tahu masa lalu Ruth yang kelam dari secarik kliping surat kabar yang ditemukannya di sebuah rumah kosong. Pada Oktober 1946, menurut berita surat kabar itu, Ruth diserang seorang pria lalu diikat dengan bandana merah dan diperlakukan tidak senonoh. Beri aku uang, jika tidak aibmu akan kubongkar. Pria itu mengancam dan mengaku tahu alamat rumah Ruth. Ruth yang ketakutan segera menutup telepon. Dia tidak menceritakan kejadian aneh itu kepada siapapun, termasuk Ed, bahkan ketika sang suami sudah sembuh dan pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian tidak terjadi apa-apa. Ruth mulai melupakan kejadian itu. Hingga suatu hari di kantor, Ruth menerima sebuah amplop. Amplop itu berisi potongan kliping surat kabar yang memuat kasus penyerangannya dulu. Ruth ingat kembali kepada pria misterius yang pernah mengancamnya lewat telepon. Panik, dia segera merobek kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Telepon misterius kembali datang ke rumah Ruth. Jika dia menerimanya dan mendengar suara pria misterius itu, Ruth buru-buru menutupnya. Ed, sang suami, juga beberapa kali menerima telepon itu. Tapi si penelpon segera menutup telepon jika tahu Ed yang mengangkatnya. Bulan Agustus 1977, ketika Ruth sedang window shopping di kawasan downtown, tiba-tiba seorang pria menghampiri dan menyapanya. Usianya sekitar 40-an, tinggi 175 cm, tubuhnya kurus, rambutnya hitam dan beruban di pelipis. Pria itu memakai kaos, jeans, dan sepatu kanvas putih. Kau kerja di perusahaan telepon kan? Apa yang kau kerjakan di sana? Operator ya? Ruth yang kesal dan sekaligus takut berkata, "Aku sedang menunggu suamiku." Tapi si pria tak peduli, dia malah berkata, Aku suka wajahmu, aku akan menemuimu lagi, pasti. Fantasi bagi seseorang adalah mimpi buruk bagi orang lain. Pria itu pun berlalu. Ruth bertanya-tanya dalam hati, apakah itu pria yang sering menelponnya selama ini? Ketika bertemu Ed, Ruth mengadu tentang pria misterius itu. Ed meyakinkannya mungkin itu hanyalah pria iseng. Perkataan Ed sepertinya benar sebab selama setahun Ruth tak pernah lagi diganggu pria misterius itu. Tapi pada Juni 1978, lagi-lagi saat Ruth sedang shopping di downtown, pria itu muncul lagi dan mencengkeramnya. Ruth berhasil lari ke sebuah department store. Dia menelpon Ed dan minta suaminya menjemputnya. "Cukup sudah," kata Ed. Hal itu tak bisa dibiarkan terus-menerus. Ed mendatangi markas Wichita Police Department dan melaporkan teror yang dialami istrinya. Tapi sayangnya laporan itu tidak digubris polisi. 4 bulan kemudian, pada Oktober 78, Ruth menemukan sebuah amplop di kotak surat di depan rumahnya. Isinya selembar kertas bertuliskan, Beri aku uang atau kau akan merasakan akibatnya. Ed yang membaca surat itu mengajak Ruth untuk melaporkan lagi teror itu kepada polisi setempat. Untunglah kali ini polisi Wichita menanggapi laporan mereka. Keduanya bertemu Letnan Bernie Drowatsky. Saat itu sang letnan sedang memburu BTK atau BTK Strangler, serial killer yang mengikat, menyiksa, dan membunuh setiap korbannya. Dia beraksi di kawasan Wichita dan Park City, Kansas. Serial killer itu sering mengirim surat ke polisi dan media untuk sesumbar tentang aksi kejahatannya. Sang letnan curiga, jangan-jangan pria misterius yang meneror Ruth adalah BTK. Berdasarkan keterangan Ruth, polisi lalu membuat sketsa wajah si pelaku. Sang letnan berjanji akan menindaklanjuti laporan Ruth. Seminggu kemudian, Ruth kembali menerima surat yang dikirim ke rumahnya. Isinya, Jangan jadi perempuan bodoh dan menggagalkan semuanya.
Aku coba jadi temanmu, tapi saat kau jadi perempuan bodoh, aku tidak suka padamu. Bicara padaku nanti kalau ku telpon. Si pengirim surat mengakhiri suratnya dengan puisi yang mengandung ancaman. Kemanapun kau pergi, ke lautan atau daratan, kau tetap harus membayar atau aku akan membongkar aibmu. Aku cerdas dan tak punya kesibukan. Kau bicara pada orang yang tak kusuka, seperti letnan polisi dan mata-mata. Pria misterius itu sepertinya marah karena tahu Ruth melaporkan perbuatannya ke Letnan Bernie Drowatsky. Ruth menyerahkan surat itu kepada Letnan Bernie. Selanjutnya, surat misterius terus berdatangan dan Ed dengan rutin menyampaikannya kepada Letnan Bernie yang meminta lab untuk meneliti sidik jari di surat itu, tapi hasilnya nihil. Telepon-telepon misterius masih terus berlanjut, namun kemudian berhenti. Ruth dan Ed berpikir mungkin si peneror sudah bosan dan akhirnya meninggalkan mereka. Sayangnya, perkiraan mereka meleset sebab peristiwa selanjutnya yang menimpa Ruth akan lebih buruk. Hari itu, 21 November 78, cuaca dingin dan basah. Hujan turun rintik-rintik. Saat jam makan siang kantor, Ruth pergi ke downtown untuk membeli sesuatu. Saat akan menyeberang jalan, langkahnya terhenti. Dia nyaris diserempet sebuah mobil Chevrolet Bel Air warna biru hijau. Tiba-tiba peneror Ruth keluar dari mobil itu dan mendorongnya masuk ke jok belakang mobil. Di belakang setir duduk seorang pria lainnya. Ruth berusaha memberontak tapi gagal. Pria itu kemudian merampas tas Ruth dan mengambil uangnya dan kunci safe deposit. Mendadak pria itu terdiam saat menemukan kartu nama Letnan Bernie Drowatsky di tas Ruth. Kita lenyapkan dia, tapi jangan di sini. Udara semakin dingin, mobil terus melaju. Ruth yang tak kuat lagi berkata pada penculiknya, "Aku mau buang air kecil." Awalnya mereka menolak, tapi Ruth bilang dia akan muntah jika tak buang air. Penculik pun menghentikan mobil di dekat sebuah taman. Si pria misterius memaksa Ruth melepas sweater dan sepatunya, supaya kau tak bisa lari. Pria itu lalu membawa Ruth ke taman. Diam-diam Ruth merogoh tasnya lalu mengambil pepper spray dan menyemprotkannya ke wajah pria itu yang langsung kesakitan dan terbatuk-batuk. Ruth segera berlari, bersembunyi di balik semak-semak. Dia kedinginan tanpa sweater dan alas kaki. Pria itu memanggil-manggil, berusaha mencarinya. Setelah beberapa lama dia menyerah dan meninggalkan taman. Begitu suasana aman, Ruth segera keluar dari persembunyiannya dan berlari ke toko di seberang jalan. "Seseorang mengejarku, tolong telepon polisi," katanya kepada penjaga toko. Polisi segera datang dan membawa Ruth ke markas. Tak lama, Ed, suami Ruth pun sudah berada di sana. Letnan Bernie yang mendengar laporan Ruth benar-benar curiga. Pria peneror Ruth adalah si serial killer yang kini sedang diburu polisi. Polisi telah membandingkan surat-surat yang ditulis peneror Ruth dengan surat-surat yang ditulis BTK. Ada kemiripan. Polisi khawatir Ruth akan jadi korban BTK selanjutnya. Polisi pun mendatangi taman tempat penculikan Ruth. Di sana mereka menemukan sweater, sepatu, dan jejak kaki Ruth. Tapi mereka tidak menemukan jejak kaki atau jejak sepatu si penculik. Polisi memeriksa semua mobil Chevy Bel Air keluaran 1964, tapi sepertinya tak satu pun yang terlibat dalam penculikan itu. Kini polisi bertambah serius menghadapi kasus teror yang menimpa Ruth. Semua detektif dikerahkan. Mereka membayangi dan mengawasi Ruth dari jauh setiap dia makan siang di luar kantor. Tapi tak terjadi apa-apa. Ruth juga diminta polisi melihat foto-foto pelaku kriminal yang mungkin adalah si peneror, tapi tak ada yang sesuai. Letnan Bernie yang penasaran juga tampil dalam sebuah talk show di radio untuk memancing si peneror. Ruth bersiaga di studio mendengarkan setiap telepon masuk dari pendengar radio, siapa tahu salah satunya adalah si peneror. Lagi-lagi hasilnya nihil. Surat-surat misterius masih terus berdatangan. Pria misterius itu selalu menuliskan puisi-puisi kejam dan menjijikkan. Ed akhirnya memberinya nama The Poet, sang penyair. Pada Juli 79, surat-surat itu mendadak berhenti. Ruth dan Ed mulai tenang. Mereka kini bisa jalan-jalan dan pergi liburan dengan tenang. Pada bulan Agustus, mereka rencana berlibur ke Colorado. Sebelum berangkat liburan, Ruth pergi ke sebuah department store untuk membeli celana jeans. Usai belanja dan menuju mobilnya di parkiran, sebuah suara familiar menyapanya. Ruth menoleh dan melihat sang penyair menyeringai. Pria itu mencengkramnya dan memaksa Ruth masuk ke mobil Ruth. Ruth meronta-ronta, dan apa yang terjadi?
Pria itu menikamnya dengan sajam, tapi Ruth tetap melawan sekuat tenaga. Dia berhasil masuk ke dalam mobil dan segera melarikan mobilnya meninggalkan sang penyair di parkiran. Begitu melihat telepon umum, Ruth berhenti dan menelpon polisi. "Kami akan segera ke sana," kata polisi. Tapi Ruth tak mau menunggu. Dia takut sang penyair akan mengejarnya. Ruth yang panik segera menyetir ke rumahnya yang berada tak jauh dari situ. Setiba di rumah, Ed terkejut melihat kondisi istrinya. Dia segera membawa Ruth ke rumah sakit. Tak lama kemudian Letnan Bernie pun tiba. Benar-benar gawat. Sang letnan segera memerintahkan petugas polisi berjaga-jaga di ruang perawatan Ruth. Menurut dokter, seandainya saja sajam itu tertancap lebih dalam, maka nyawa Ruth akan melayang. Kini saatnya minta bantuan lebih luas dari media elektronik dan cetak. Begitu menurut Letnan Bernie. Kasus Ruth pun disebarluaskan ke media lokal, termasuk sketsa wajah sang penyair ditayangkan di TV dan di surat kabar. Setelah seminggu dirawat, Ruth pulih. Letnan Bernie berjaga-jaga di rumahnya selama 2 hari, tapi sang penyair tidak beraksi. Frustrasi menghadapi sang penyair, Ed mendapat akal. Dia memutuskan berkomunikasi dengan pria itu lewat iklan di koran. "Penyair, katakan apa hutangku padamu," dari RSF atau Ruth S. Finley. Tapi sayangnya iklan di koran itu juga tak berhasil membongkar identitas sang penyair. Media mulai ikut menyebutnya sang penyair. Polisi mengerahkan upaya 2 kali lipat untuk menangkap sang penyair. Ruth senantiasa diawasi 8 polisi yang menyamar. Kalau Ruth sedang jalan ke tempat-tempat yang mungkin beresiko, polisi memasanginya alat penyadap. Tapi sang penyair makin nekat. Dia kini berani mendatangi rumah Ruth dan menaruh surat di teras rumah wanita itu. Polisi yang bertambah bingung minta bantuan seorang psikolog, Dr. Donald Schrack, untuk menghipnotis Ruth tentang aksi teror yang menimpanya. Dr. Donald ini juga jadi konsultan polisi untuk memecahkan kasus BTK. Berdasarkan analisa Dr. Donald, sang penyair memiliki masalah mental dan emosional yang serius, sangat cerdas, dan kemungkinan mantan pasien rumah sakit jiwa. Pada Januari 1980, kasus Ruth Finley ikut ditangani oleh Kapten Mike Hill. Kapten Mike optimis bisa melihat kasus Ruth dengan lebih objektif dan netral. Mengapa? Karena dia tak punya hubungan dekat dengan Ruth. Berbeda dengan Letnan Bernie yang setelah cukup lama mengusut kasus Ruth, akhirnya terbentuk persahabatan antara keluarganya dan keluarga Finley. Istri Letnan Bernie malah sekarang jadi sahabat baik Ruth. Kedekatan seperti ini sebenarnya riskan sebab bisa mengaburkan investigasi. Kapten Mike Hill mulai membaca ulang laporan tentang kasus Ruth dan membuat catatan di sana-sini. Pria itu tertegun ketika membaca sebuah surat sang penyair yang dimulai dengan kalimat, "Ada seorang kapten yang memiliki hati brengsek." "Kapten? Bukankah dia si kapten yang dimaksud itu? Dari mana sang penyair tahu Kapten Mike sekarang ikut mengusut kasus Ruth? Tak ada pihak luar yang tahu soal ini. Yang tahu hanya polisi, Ruth, dan Ed." Sementara teror pada Ruth terus berlanjut. Pada malam Natal, seseorang telah memotong kabel telepon rumah keluarga Finley. Ruth dan Ed memperketat pengamanan di sekeliling rumah sebab kini sang penyair semakin berani beraksi di dekat rumah mereka. Kapten Mike juga memasang kamera pengintai di halaman belakang dan menugaskan beberapa detektif mengawasi alat monitor 24 jam non-stop dari ruang makan keluarga Finley. Ruth yang merasa bersalah telah merepotkan polisi sedemikian rupa, setiap hari membuat bermacam kue dan puding untuk santapan para polisi itu. Hubungan Ruth dan polisi semakin dekat. Sang penyair masih mengganggu Ruth di kantornya di Southwestern Bell. Pada 25 Januari 1980, Ruth melapor pada polisi sang penyair menelponnya lagi. Di telepon umum yang berada di lobi kantor, polisi menemukan sebilah pisau dibungkus bandana merah. Ada 2 saksi yang melihat seorang pria di dekat telepon itu yang wajahnya mirip dengan sketsa sang penyair yang ditunjukkan polisi. Dalam sebuah suratnya, sang penyair menulis puisi. "Tutup matamu dan bayangkan 12 inci sajam. Ingatkah kau lubang yang dibuatnya? Mimpikanlah aku dan turuti perintahku. Ingatlah aku dengan sebilah sajam di tanganku." Pada 19 Februari, sang penyair mengirimi Ruth surat dengan pesan Valentine. "Ini untukmu Valentine yang lembut, merah dengan darah dan diikat dengan benang. Tak ada yang terlalu berlebihan untuk Valentine. Gone from here by whim of mine." Beserta surat itu juga ada sehelai bandana merah. Sang penyair mengatakan, "Aku sudah siap membeberkan aibmu."
Polisi semakin kewalahan. Siapa sebenarnya sang penyair dengan puisi-puisinya yang bikin merinding itu? Apakah dia si serial killer BTK yang juga tidak ketahuan rimbanya itu? Bagi polisi ini adalah teka-teki yang bikin penasaran, bikin adrenalin polisi terpicu terus. Siang malam detektif memeras otak, berusaha memecahkan misteri aneh itu. Bayangkan polisi telah menginvestigasi 300 orang, tapi hasilnya nihil. Baiklah, tak ada pilihan lain. Polisi kini harus melakukan hal penuh risiko. Mereka minta Ruth mengenakan rompi anti peluru sambil berjalan seorang diri di downtown Wichita untuk memancing sang penyair keluar dari persembunyiannya. 8 polisi berpakaian preman membayangi Ruth dari jarak tertentu, mengawasi dengan mata tajam setiap gerak-gerik orang yang berseliweran di kawasan downtown. Beberapa detektif lainnya berada dalam mobil yang melaju pelan sambil mengawasi Ruth. Meleset sedikit, nyawa Ruth bisa jadi taruhan. Sang penyair sadis, dia pernah melukai Ruth dengan sajam. Hasilnya gagal total. Sang penyair sepertinya tahu dia tengah diintai. Pria itu tidak menunjukkan diri. Kasus teror yang dihadapi Ruth semakin heboh diberitakan media. Sang penyair makin produktif dan memperluas target pengiriman suratnya. Kali ini dia tidak hanya mengirim surat ke Ruth dan polisi, tapi juga ke beberapa kantor dan perusahaan. Sang penyair mengirim surat kepada kantor gas dan listrik agar mereka mematikan aliran gas dan listrik ke rumah Ruth. Sang penyair juga melayangkan surat ke Departemen Kesehatan dan kantor SIM dan mengatakan Ruth terjangkit penyakit kotor dan agar SIM-nya dicabut. Yang lebih gilanya lagi, sang penyair mengirim surat kepada kamar mayat agar menghubungi Ruth sebab sebentar lagi Ruth akan membutuhkan servis mereka. Tak lupa sang penyair mengirim uang $5 ke sebuah toko bunga dengan pesan, "Kirimkan setangkai bunga hitam pada Ruth Finley." Sementara itu, polisi Wichita melibatkan Dr. Murray Myron untuk meneliti surat-surat sang penyair. Dr. Murray adalah psikolinguis terkenal yang pernah bekerja sama dengan polisi memecahkan kasus serial killer Son of Sam yang menggegerkan New York City tahun 76 hingga 77. Dr. Murray mengatakan sang penyair adalah psikopat parah, mungkin penderita skizofrenia, sangat berbahaya, sangat abnormal, dan seorang penyendiri. Tapi menurutnya, meski gaya penulisan surat sang penyair dan BTK mirip, dia yakin keduanya adalah orang berbeda. Teror sang penyair semakin menjadi-jadi. Dia menaruh ice pick atau penghancur es batu, pecahan gelas, sebotol urin dan kotoran di teras depan rumah Ruth, dan bahkan menaruh bom molotov serta merusak kunci pagar. Ruth juga menemukan sebongkah batu dibungkus bandana merah di halaman belakang. Sepertinya sang penyair memang terobsesi dengan bandana merah. Hingga tahun 1981, sang penyair belum juga tertangkap. Media ribut, mengapa polisi belum menangkap sang penyair? Apakah sang penyair sama dengan BTK? Pemimpin kepolisian, Chief Richard LaMagnon, diteror media. Selama ini dia mempercayakan sepenuhnya kasus ini pada anak buahnya dan merasa tak perlu turun tangan langsung. Tapi karena desakan media dan terlebih ketika pada 4 September 1981 Letnan Bernie menemuinya dan menunjukkan surat ancaman dari sang penyair yang mengatakan korban selanjutnya adalah Sharon, istri Chief Richard, maka sang chief pun mengatakan sudah saatnya dia turun tangan langsung membereskan kasus Ruth Finley. Dan ini adalah keputusan terbaik sebab di tangan Chief Richard LaMagnon, identitas sang penyair akhirnya terbongkar. Chief Richard LaMagnon menghabiskan waktu beberapa hari mempelajari kasus teror Ruth Finley. Dia membaca seluruh dokumen, menanyai para detektif, dan membuat analisa lengkap. Tak perlu waktu terlalu lama, Chief Richard pun berhasil membongkar identitas sang penyair. Pada Jumat 11 September 1981, Chief Richard mengumpulkan 16 anggotanya dalam sebuah rapat rahasia. Di depan rapat, dia menyampaikan hasil investigasinya. Sang penyair adalah Ruth Finley. Begini alasannya. Pertama, tak ada seorang pun saksi setiap kali Ruth bertemu sang penyair meskipun pertemuan itu terjadi di tempat umum. Kedua, rumah Ruth terletak di jalan buntu yang sepi, tapi tak satu pun tetangga dan polisi yang berjaga-jaga di sana pernah melihat sang penyair beraksi. Jejak sepatunya pun tak pernah ditemukan di halaman rumah Ruth. Ketiga, saat memeriksa taman tempat Ruth diculik, polisi hanya menemukan jejak kaki Ruth tapi tidak menemukan jejak sang penyair.
Keempat, ketika leher Ruth dilukai sang penyair, wanita itu menelpon polisi dan bukannya petugas medis 911. Bahkan setelah itu dia malah menyetir sendiri pulang ke rumahnya dan bukannya langsung menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kelima, lewat suratnya, sang penyair tahu kasus Ruth dilimpahkan ke Kapten Mike Hill. Dari mana dia tahu? Informasi itu tak pernah diberitahu ke orang luar. Yang mengetahuinya hanya polisi, Ruth, dan Ed. Keenam, ketika kamera pengintai belum dipasang, sang penyair selalu beraksi di halaman rumah Ruth. Tapi begitu kamera dipasang di sekeliling rumah Ruth, mendadak sang penyair tak pernah muncul lagi di halaman. Ketujuh, pesan-pesan sang penyair kepada Ed yang dipasang di koran berhenti begitu Ruth dan Ed liburan dan kembali muncul ketika mereka pulang dari liburan. Chief Richard yakin pelakunya Ruth dan bukan Ed. Chief Richard juga menyesalkan persahabatan antara Letnan Bernie dan istri dengan Ruth dan Ed sehingga mengaburkan investigasi sang letnan. Letnan Bernie menganggap Ruth baik, lembut, sederhana, dan tak mungkin melakukan hal-hal berbentuk teror seperti yang dilakukan sang penyair. Para polisi yang hadir dalam rapat bengong mendengar penjelasan Chief Richard. Benarkah Ruth adalah sang penyair? Lalu bagaimana dengan analisa para ahli selama ini yang mengatakan Ruth dan sang penyair bukanlah orang yang sama? Menjawab hal tersebut, Chief Richard berkata, "Aku sama sekali tidak percaya pada mereka dan aku tidak percaya pada Ruth." Chief Richard menegaskan agar pengawasan terhadap pasangan Finley tetap dilakukan. Sebuah mobil van ditempatkan 2 blok dari rumah Ruth dan ditetapkan sebagai pusat komando. Semua petugas harus tutup mulut. Ini adalah top secret operation agar pelaku sebenarnya tertangkap dan kasus itu tidak berlarut-larut. Pada Senin 14 September 1981, pengintaian terhadap Ruth dan Ed dimulai. Selama 2 minggu ke depan, polisi mencatat setiap pergerakan Ruth dan Ed. 1 mobil polisi selalu mengintai dan 1 helikopter membuntuti pergerakan mereka. Di dalam van komando, 2 petugas mengawasi semuanya dengan kamera berlensa jarak jauh. Beberapa hari kemudian, helikopter menangkap pergerakan Ruth dan Ed. Pagi hari pukul 8.30, Ed bersama Ruth mengendarai mobil ke areal parkiran di Eastgate Mall. Di sana mereka berhenti di depan kotak pos. Dari jendela mobil, Ruth memasukkan surat-surat ke kotak pos itu. Polisi yang sudah mengintai dengan bantuan petugas kantor pos lalu mengambil surat-surat itu. Ada 5 surat dan 2 diantaranya dari sang penyair. 1 dialamatkan kepada Ruth dan 1-nya lagi kepada sebuah stasiun televisi. Tapi polisi merasa pembuktian belum kuat. Bagaimana jika sebelum Ruth datang ada orang lain yang memasukkan surat sang penyair ke kotak pos? Polisi harus bekerja lagi untuk memperoleh bukti akurat dan solid. Beberapa hari kemudian, Sabtu 26 September pukul 4.15 sore, dengan diantar Ed, Ruth memasukkan beberapa surat ke kotak pos yang sama. Polisi memfoto tangan Ruth saat memasukkan surat-surat itu ke kotak pos. Kali ini, polisi sejak awal sudah mengamankan kotak pos itu sehingga tak ada orang lain yang memakainya kecuali Ruth. Polisi segera mengamankan 4 surat yang diposkan Ruth itu. Salah satunya berasal dari sang penyair yang dialamatkan kepada Ruth. Polisi membaca surat itu, lalu melemnya kembali dan mengirimkannya pada Ruth seolah tidak terjadi apa-apa. Polisi kemudian memeriksa kotak pos di kantor Ruth di Southern Bell dan menemukan beberapa surat sang penyair ada di sana. Dengan seizin atasan Ruth, diam-diam polisi menggeledah kantor Ruth dan menemukan buku puisi, kertas karbon dengan tulisan tangan sang penyair, dan sebuah bandana merah dibungkus dengan tisu. Sobekan kertas berisi tulisan tangan sang penyair ada di tempat sampah. Meskipun polisi yakin Ruth adalah sang penyair, mereka belum memiliki bukti fisik langsung yang bisa menghubungkan Ruth ke surat-surat teror itu. Bukti fisik diperlukan agar dakwaan bisa dilakukan. Keesokan harinya, Chief Lamunyong dan istrinya Sharon menemukan surat sang penyair di kotak surat mereka. Surat itu ditujukan pada Sharon dan dikirim dari Southwestern Bell hari Jumat, sehari sebelum polisi memonitornya. Bagian bawah surat itu disobek, dan bagian atasnya adalah sobekan yang ditemukan di tempat sampah Ruth di kantor. Bukti ini sangat kuat menghubungkan Ruth langsung dengan sang penyair. Investigasi komplit. Pertanyaan yang tersisa, apakah Ed terlibat? Kapten Mike Hill lalu menginterogasi Ed di markas. Sang kapten mengatakan sang penyair adalah Ruth. Semua bukti sudah mereka peroleh.
Ed melongo, tidak percaya. Dia bilang tidak tahu sepak terjang istrinya selama ini. Untuk membuktikan Ed tidak terlibat, polisi memintanya melakukan tes poligraf dan Ed lolos. Setelah itu dengan ditemani Ed, polisi memeriksa rumah Ed. Mereka menemukan hal-hal yang berhubungan dengan sang penyair. Sebuah buku puisi, pensil-pensil, bolpen, surat-surat, kertas karbon, penggaris, kertas tulis, dan sehelai bandana merah. Polisi juga meminta Ruth yang berada di kantor untuk datang ke markas. Wanita itu sudah ditunggu oleh Kapten Mike dan langsung diinterogasi. Kapten Mike bertanya, "Apakah kau yang menulis surat-surat teror itu, Ruth?" "Tidak," jawab Ruth. "Kau pembohong," kata sang kapten. "Aku punya bukti kau yang melakukannya." Ruth terkejut ketika sang kapten menunjukkan foto Ruth saat memasukkan surat sang penyair ke kotak pos. "Apakah aku sang penyair?" tanyanya kebingungan. Kapten Mike menanyakan kenapa Ruth melakukan semua ini, berpura-pura jadi sang penyair dan meneror dirinya sendiri, bahkan menikam dirinya sendiri. Ruth menjawab dia tidak tahu. Kemudian dia menangis dan mengakui semuanya. Dialah sang penyair. Dia menulis semua surat itu dan melakukan teror dan melukai dirinya sendiri. Tapi Ruth mengatakan dia tidak tahu mengapa dia melakukannya. Polisi memutuskan kejiwaan Ruth harus dievaluasi lebih lanjut. Ruth lalu dibawa ke rumah sakit dan dimasukkan ke bangsal psikiatris yang diawasi 24 jam. Ruth ditangani oleh Dr. Andrew T. Pickens, seorang ahli psikoanalisis. Sang dokter ingin mencari tahu apa sebenarnya yang ada di pikiran Ruth. Wanita itu menjalani terapi seminggu 2 kali. Lewat terapi itu, Ruth lebih suka menuangkan perasaannya lewat puisi. Masa lalu Ruth yang dikuburnya dalam-dalam perlahan terbongkar. Awalnya Ruth mengatakan pada Dr. Andrew masa kecilnya normal, tapi anehnya puisinya penuh dengan kemarahan dan kekerasan, dan dia selalu ingat tentang bandana merah. Setelah 3 bulan menjalani terapi, mulai terungkap sumber teror Ruth. Saat dia masih kecil, seorang pria tetangga mengikatnya dengan bandana merah dan menyiksanya. Hal itu terjadi sampai setahun. Ruth tak berani memberitahu siapapun karena takut dirinya dihabisi. Setiap kali pria tetangga itu berkunjung ke rumahnya, Ruth akan menangis dan kabur keluar. Hal ini membuat orang tuanya marah lalu menghukumnya, menganggap dia tak tahu sopan santun. Lama-kelamaan Ruth meyakini dirinya lah yang salah. Si tetangga menyakitinya karena dia pantas menerimanya sebab dia nakal. Setiap kali Ruth mengalami perlakuan buruk itu, dia akan membayangkan dirinya melayang ke surga, sehingga dia bisa melihat gadis kecil di bawahnya sedang menderita. Dengan cara itu hatinya sedikit tenang karena dia merasa gadis kecil itu bukan dirinya. Menurut Dr. Andrew, hal seperti itu umum dialami orang yang mengalami trauma masa kecil yang dikenal dengan istilah dissociative disorder. Korban akan terputus dari identitasnya, kesadarannya, perbuatannya, dan sekelilingnya. Hal itu merupakan pelarian mereka dari kenyataan untuk menyingkirkan pengalaman traumatis. Ruth menyimpan kenangan tragis masa kecilnya selama puluhan tahun, dan saat Ed masuk ke rumah sakit dan Ruth stres, menyebabkan trauma masa lalu yang terpendam itu muncul kembali. Ruth menciptakan kepribadian lain, yaitu sang penyair. Menurut Dr. Andrew, apa yang dialami Ruth bukanlah kepribadian terpecah atau split personality disorder, sebab si penyair tidak seutuhnya terpisah dari Ruth, melainkan si penyair merupakan kesadaran alternatif yang tidak diingat Ruth saat dia menjadi dirinya sendiri. Pengobatan Ruth membutuhkan waktu 7 tahun di bawah pengawasan Dr. Andrew Pickens. Karena hal ini, Ruth kehilangan teman-teman meskipun banyak juga yang bersimpati padanya. Sebab kondisi Ruth ini, jaksa penuntut membatalkan dakwaan terhadapnya. Polisi pun hanya bisa menghela napas setelah bekerja siang malam dan menghabiskan biaya sebesar $370.000 untuk mengusut kasus Ruth Finley dan sang penyair. Berbeda dengan Dr. Andrew, bagi Chief Richard LaMunyon, Ruth adalah seorang kriminal dan pembohong yang sepantasnya dihukum. Ruth mungkin mengalami trauma di masa kecilnya, tapi Chief yakin dia tahu dan dengan sadar melakukan teror terhadap dirinya sendiri lewat identitas sang penyair. Apa motifnya, hanya dia yang tahu. Bagaimana menurut kalian kisah Ruth Finley dan sang penyair ini? Apakah kalian setuju dengan analisa Dr. Andrew bahwa Ruth mengalami trauma berat sehingga membentuk identitas baru sang penyair yang tidak disadarinya? Atau kalian setuju dengan Chief Richard LaMunyon yang yakin Ruth melakukan semua aksinya dengan sadar?
Karena uniknya kasus ini, akhirnya Netflix pun tergoda untuk mengangkatnya jadi film. Kabarnya masih dalam tahap produksi. Tunggu saja tanggal mainnya. Tapi kalaupun kalian nantinya tidak nonton di Netflix, paling tidak sekarang kalian sudah mendengar kisah Ruth Finley dan sang penyair lewat cerita yang baru saja kusampaikan. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.